lain. Nah, kembali lagi itu karena memang adanya obsesi yang terlalu tinggi terhadap seseorang. Ini memang mampu menomorduakan segalanya. Jadi dia tetap lebih mengutamakan pria lain secara. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain. Artinya ini tentu tanpa sepengetahuan suami dan tidak ada gejala yang terlihat pada awalnya, terlihat biasa-biasa saja ya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Dan sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Nah, apa saja sih yang menggambarkan bahwa seseorang diam-diam mulai menjalin hubungan dengan pria lain yang bukan pasangan tentunya ya. Hal yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah diam-diam mulai memanfaatkan pasangan, yang di sini biasanya pasangan kurang sadar ya, kurang menyadari hal tersebut. Memanfaatkan dari banyak hal, terutama di sini adalah ia pandai mencuri waktu senggang di tengah kesibukan pasangan. Ini adalah hal pertama yang ia lakukan, yaitu di celah-celah itulah ia selalu menggunakan waktunya mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Jadi kesendirian ini memang mudah ya seseorang pada akhirnya terpancing untuk melakukan banyak hal ya. Kalau hal-hal positif tidak apa-apa, tapi kalau hal negatif yang sudah berurusan dengan keharmonisan ini memang perlu diperhatikan. Maka di sini nggak ada salahnya para suami khususnya di sela waktu gunakanlah waktu yang ada itu untuk terus berkomunikasi dengan pasangan. Ini pun kadang masih ada saja celah yang diambil oleh istri atau pasangan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah obsesi. Jadi siapapun ketika sudah terobsesi ya dengan bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun, ini selalu tertarik ingin menjadi bagian dari kehidupan orang yang ia jadikan bahan obsesi ya. Karena tidak menutup kemungkinan karena saking obsesi yang berlebihan maka tidak terkontrol. Maka dengan demikian seseorang akan mudah terbawa ke bentuk-bentuk perselingkuhan ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah tidak adanya inisiatif untuk menunjukkan kasih sayang terhadap suami. Jadi ini adalah dampak yang akan dirasakan oleh seorang suami ketika istri diam-diam mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Ia tidak ada lagi inisiatif untuk menunjukkan rasa kasih sayang terhadap suami. Jadi di sini suami seharusnya sudah mulai cerdas ya mengenai hal tersebut. Ini. Jadi ketika istri terlihat mulai ogah-ogahan ya dengan hal-hal yang berbentuk kasih sayang, atau sulit untuk terpancing dari gerak-gerik yang suami perlihatkan, maka bisa jadi ia memang sudah menjalin hubungan dengan pria lain secara diam-diam. Namun untuk lebih jelasnya, sebaiknya ketika Anda merasakan hal tersebut secara terus-menerus adalah komunikasikan dengan pasangan Anda agar tidak terjadi salah paham. Lalu kemudian yang keempat adalah mulai suka adu argumen. Nah, hal ini biasanya juga kembali lagi dimanfaatkan oleh suami. Karena biasanya istri kalau sudah adu argumen dengan suami, istri ini nggak mau kalah. Karena mungkin harus saya katakan bahwa jumlah kata yang dikuasai oleh istri ini jauh lebih banyak. Ya, hampir setengah lebih lah ya dari jumlah kata yang diberikan kepada pria. Nah, hal ini juga
dapat memicu keributan kecil karena adu argumen yang mungkin semakin lama ini akan semakin lebar ya. Biasanya ketika sudah adu argumen, ia mampu menarik kembali memori-memori yang lalu yang sudah suami berusaha untuk lupa mungkin, atau bahkan tidak menyadari, ia akan ungkit kembali. Lalu kemudian hal yang kelima adalah hal yang memang mulai terasa. Ia mulai menghindar saat diajak melakukan hubungan suami istri. Menghindar atau menolak secara perlahan. Lalu Anda perhatikan apakah hal itu terjadi, ia mampu mengungkapkan alasannya. Ya, kenapa ia terus atau sering menolak saat diajak melakukan hubungan suami istri. Tanya baik-baik. Ketika Anda mendengar alasannya kok bisa Anda terima, mungkin ini bisa dimengerti, walaupun pada dasarnya ketika memang istri dalam kondisi baik-baik saja, lalu kemudian tidak ada hal lain yang dapat menghalangi hubungan suami istri, misalnya adanya datang bulan, ini pun harus dijelaskan kepada suami, karena hukum menolak ajakan suami ini sebetulnya tidak diperbolehkan ya. Lalu kemudian yang keenam adalah mulai menomorduakan Anda, suami ya. Jadi ketika istri sudah mulai menomorduakan atau tidak mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan suami, maka secara otomatis ini sudah mulai menguat hubungan istri dengan pria lain. Nah, kembali lagi itu karena memang adanya obsesi yang terlalu tinggi terhadap seseorang. Ini memang mampu menomorduakan segalanya. Jadi dia tetap lebih mengutamakan pria lain secara diam-diam ketimbang pasangan sendiri. Lalu yang terakhir adalah membandingkan. Nah, ini perbandingan ini adalah bentuk tingginya obsesi yang ia rasakan selama ini. Secara otomatis ya, pria lain ini lebih banyak memiliki kelebihan dibanding Anda, itu di mata pasangan Anda. Dan ini akan dirasakan oleh siapapun yang memang secara kebetulan istri diam-diam mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Nah, sahabat, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa menambah wawasan buat sahabat semua ya. Dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.